Jangan lupa ikuti obrolan seru kami di podcast Solok Berkemas. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa menjadi host karena saya harus ke London malam ini juga. Ada keperluan bisnis yang tidak mendesak sebenarnya. Makanya saya delegasikan kepada host cadangan kita yang bernama Anggri Nursyah atau akrab disapa dengan Pangelai. Tetap ikuti obrolan tidak bombastis ini karena di sana akan disajikan informatif, kiat-kiat itu bagaimana kita menghadapi digital marketing, di mana kita bisa berinovasi di platform e-commerce yang ada di Indonesia. Oke, mohon sekali lagi jangan di skip karena ini obrolan yang sangat informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya host cadangan Anggri Nursyah atau Ngelai. Biasanya di channel Solok Berkemas ini hadir host tidak diundang Mas Sigit Pamungkas, tetapi beliau telah mendelegasikan kepada saya untuk mewawancarai seorang tokoh muda yang sukses di perantauan di Pulau Jawa. Beliau adalah Adinda Safriandra. Untuk lebih dekatnya, mari kita sapa beliau dan sambil memperkenalkan diri. Selamat malam, Adinda. Selamat malam, Safriandra. Terima kasih sudah hadir di channel kita. Siap, Mas. Siap. Mohon izin, silakan diperkenalkan dulu, menyapa pemirsa yang sedang asik menonton kita berdua. Oke, sip. Nama saya Safriandra. Kalau domisili sih Jakarta. Oke. Tapi asli anak Kota Panjang. Oke. Kabupaten Palembang. Jadi tadinya mau pulang nih ke Jakarta langsung. Tapi karena panggilan udah Ngelai, akhirnya balik lagi ke Solo. Oke. Untuk podcast ini. Jadi suatu kehormatan buat Ngelai, teman-teman Mas Sigit. Terus thank you udah ngundang di podcast Solok Berkemas. Saya rasa suatu ide yang baru untuk di Kota Solok agar ada tempat ngobrol yang santai. Jangan mengenai ya. Jadi apa yang kita mau bicarakan? Pertama kita mau memperkenalkan diri sosok seorang Safriandra, karena anak muda yang begitu energik, yang sukses di luar sana, tentunya nanti akan dapat ditularkan apa yang telah Adinda Safriandra lakukan di luar berkaitan dengan perdagangan yang ada secara nasional. Ya. Jadi basic saya itu sebenarnya dengan online. Basic dengan online itu awalnya di tahun 2016. 2016 Lazada itu masuk ke Indonesia di tahun 2014. Izinnya keluar dari Kementerian Perdagangan. Di akhir 2016 saya gabung tuh di Lazada. Tapi ada yang unik nih, dan lain. Sebelum saya dagang online nih, di tahun 2009 itu saya aslinya dagang pasar malam. Di Kota Solo? Di Jakarta. Oke. Jadi awalnya saya ke Jakarta itu di tahun 2007. Oke. 2007. Waktu itu saya bersama Bapak Sutradara melakukan ada suatu event namanya itu Love Song waktu itu di tahun 2017 yang diadakan di Hall Serbaguna di Lapangan Merdeka. Waktu itu masih ada hall tuh, masih ingat nggak ada yang lain di hall. Kita waktu itu ada 5 orang bikin acara Love Song Festival Band. Nah, salah satunya Pak Sutradara. Oke. Setelah acara selesai, saya langsung ke Jakarta. Oke. Mengadu nasib, dagang di Cipulir, jadi anggota dulu gitu di tahun 2017. Ya suka dukanya jadi anggota orang ya, begitulah, gaji pas-pasan. Tapi saya nggak nyerah karena saya anggap waktu itu saya jadi motivasi pelajaran. Di tahun 2013
saya coba dengan usaha baru waktu itu, usaha sendiri ya, dagang di pasar malam, keliling Jakarta, ke Tanah Abang, ke Ben Hill dengan teman-teman tuh, anak-anak Solo, rame itu kita kos-kosan dulu rame. Tapi setelah Gubernur Jakarta ganti di tahun 2014, itu kan Ahok naik tuh. Jadi semua lahan untuk pasar malam itu dibabat. Maksudnya gini, kenapa dibabat? Karena di lokasi yang kita dagang itu kan jalan umum, fasilitas umum, kita jalan gitu. Saya muter otak, udah kacau, ekonomi kita pas-pasan. Akhirnya 2016 saya putusin untuk dagang online, coba-coba nih. Tapi alhamdulillah. Cikal bakalnya sebuah perdagangan online ini karena ada penggusuran terkait dengan apa yang telah Adinda Safri lakukan selama ini. Nah, saya juga mendengar nih, seorang Safriandra pernah menjadi salah satu ikonnya Lazada, yang akhirnya ada tercatat dari sebuah artikel yang saya baca bahwa di Lazada itu kita termasuk salah satu penjualan yang paling terbesar ya, atau bagaimana itu? Adinda Safri? Jadi dari tahun 2017 itu awalnya saya dagang Lazada itu saya dagangnya aksesoris handphone. Aksesoris handphone, baterai. Waktu itu zaman BlackBerry masih wah itu. Jadi setelah 2018 saya mulai mencoba untuk dagangan baru. Jadi maksudnya kalau di online itu udah ngelai. Kalau kita terpaku dalam satu produk, kita bakal dilindas dengan produk lain. Jadi saat kita mulai merasa nyaman, di situ maka masalahnya datang. Nah, waktu itu saya pindah dagang itu waktu itu wallpaper dinding. Saya langsung ke Cina untuk ngecek barangnya. Alhamdulillah waktu diundang sama salah satu importir Cina. Seminggu saya di Cina, akhirnya pas balik saya dagang wallpaper tuh. Saya menjadi orang nomor 3 seluruh Indonesia penjualannya terbesar waktu itu 2018 2019. Di 2020 COVID melanda Indonesia, barang dari Cina nggak boleh masuk. Akhirnya saya putar otak lagi, saya bermain produk lokal. Saya produk lokal, waktu itu saya coba cari di Pekalongan, daster. Alhamdulillah naik. Setelah itu 2001 itu terjadi masalah. Apa masalahnya? Dengan kita nyaman di online waktu itu, seluruh pasar Indonesia tutup. Yang dari pedagang di Lazada itu 8.000 orang, pas di COVID itu 2001 membengkak jadi 48.000 orang seluruh Indonesia. Nah, akhirnya saya muter otak lagi tuh. Kita harus bertahan kan, terus gitu. Kita bertahan. Sekarang saya mulai bisnis baru, konveksi. Jadi konveksi baju, ya alhamdulillah seluruh Indonesia. Jadi gini, Hendra, hari ini krisis ekonomi itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kita di Kota Solo. Kita banyak melihat para pedagang ya dari Kota Solo dengan cara berjualan dengan cara tradisional dan dengan cara konvensional. Nah, hari ini kita tidak dapat menyalahkan siapa, karena siapa kita seperti ini. Ini tidak terlepas dari bagaimana sistem perdagangan melalui e-commerce. Nah, hari ini mungkin kita ingin menggali bagaimana sih seorang Safriandra mampu mengembangkan cara berdagang dengan digitalisasi. Nah, ini yang kita inginkan dapat tertularkan melalui pedagang-pedagang kita yang ada di daerah, termasuk Kota Solo di Sumatera Barat ini. Mungkin seperti itu, Yandra. Jadi gini, mindset kita di Kota Solok umumnya, khusus Kota Solok
berpikir setelah tamat sekolah, mungkin berpikirnya oh mau jadi PNS, mau jadi aparatur sipil negara, apa polisi, TNI, Polri, apa gitu ya. Sementara ada lahan yang lebih menjanjikan tanpa kita terikat. Ya salah satunya kita harus cari usaha sendiri. Salah satunya online. Ya, online ini enak. Kita jual barang dulu, baru kita beli barang. Setelah barang kita jual, kita baru beli. Apa keuntungannya? Modal kurang. Lebih menekan modal. Kan sekarang, waduh, dagang gimana ini? Butuh modal gede. Di online enggak? Terus untuk melakukan perdagangan online ini tentunya kita mempersiapkan segala macam peralatan supaya ini dapat kita lakukan, entah itu dengan live atau bagaimana. Tentunya kawan-kawan di luar sana belum mengerti ini. Para pedagang konvensional atau pedagang tradisional ini. Mohon maaf, hari ini kita melihat masih banyak yang ngerebutin lah ya. Datang satu orang depan tokonya, kalau bahasa sikonya abali pak, abali bu, singgah lapak, singgah labu, kan seperti itu. Tapi yang namanya calon konsumen ini tadi tidak mampir loh ke tokonya. Nah, hari ini kita mau menyampaikan kepada kawan-kawan pedagang begini loh cara berdagang yang bagus. Tentunya melalui pemikiran-pemikiran jernih melalui Yandra seperti itu. Bagaimana caranya pedagang kita di Kota Solo ini bisa berdagang seperti Yandra? Apa peralatan yang harus dipersiapkan, kemudian sistemnya bagaimana, termasuk bagaimana cara pengiriman barang, bagaimana cara transaksi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kita butuhkan melalui Yandra gitu. Jadi gini. Setiap usaha yang pertama kali yang saya sering terapkan ke teman-teman ya, teman-teman adik-adik, kalau teman-teman yang datang ke rumah yang baru belajar online, nomor satu saya yang paling kuncinya saya bilang syukur dulu. Bersyukur itu paling utama loh, nilai. Kenapa? Setiap yang apa kita kerjakan kalau kita nggak bersyukur, hasilnya bakal sia-sia. Kenapa? Nafsu manusia setelah mendapatkan sesuatu pasti mau lagi. Tapi di online kita butuh proses semua. Kadang dia sepi, awal-awal sepi, dan itu butuh waktu. Nah, yang pertama yang berproses berproses. Semuanya berproses. Gini, kita kan sempat ngobrol waktu itu di pasar raya ke Solo. Saya tanya ke yang lain, gimana keadaan pasar sepi? Yang lain pun memberikan ide apa yang harus kita lakukan untuk pasar Solo yang sepi begini. Dulu di tahun 2017-16 saya baru masuk sampai tahun 2001 itu penjualan online itu masih dalam manual. Maksudnya begini, kita upload produk ke akun, itu kita tinggal menunggu pembeli. Tapi dan yang lain, saat ini nomor satu itu live melalui kita nggak pungkiri, semua marketplace itu punya program live yang spesial sekarang. Mereka menyanyikan diskon. Ini yang mau kita gali nih, program spesial seperti apa? Jadi gini, kalau kita dagang yang biasa, online biasa, itu kan cuman ada kita jual produk dengan diskon yang terlalu tipis. Jadi beratnya sama harganya semua. Kita bakal menemukan di marketplace lain harga yang sama. Tapi di saat live kita diberikan tunjangan voucher dari marketplace. Dari misalkan nih salah satunya mungkin TikTok. Jadi andaikan kita ikut dalam program TikTok live khususnya, dia bakal ngasih kita voucher untuk pembeli. Dan itu nggak bakal ditemukan dalam marketplace yang cuman penjualannya secara biasa. Berarti salah satu aplikasi yang bisa kita pakai itu adalah TikTok. Sekarang itu kita nggak bisa tutup mata. Kita nggak bisa menolak perubahan digital. Dunia tahu saat ini TikTok nomor satu.
Jangan sekarang anak-anak muda kita itu mikirnya TikTok buat nonton doang, goyang-goyang. Nggak begitu. Jadi sekarang ini TikTok itu salah satu vendor, salah satu marketplace dengan penjualan itu terbesar di Indonesia. Kita jangan terpaku dengan cuman konten-konten orang. Saatnya kita bikin konten sendiri. Ya contoh misalkan, aneh kan di pasar nih Daniel, kita menunggu pembeli. Kita nunggu pembeli satu hari penuh kita nunggu pembeli. Mungkin cuman 10 apa 20% orang yang lewat. Saya melihat seperti ini. Jadi gini, ketika kita menunggu pembeli, belum tentu pembeli itu datang ke toko kita. Ya. Nah, ketika kita live di salah satu aplikasi, yang melihat itu 100 orang, yang melihat 100 orang, kalau kita anggap yang 100 orang itu datang ke toko kita, nggak muat loh. Iya benar. Nah, saya menganggap ketika 100 orang itu yang menonton, ada 5%, minimal 5% itu belanja. Kalau spotnya 4 kali sehari, itu ada 20 orang yang belanja. Nah, kalau seandainya yang menonton itu 1000 orang, kan penjualannya makin naik. Nah, ini adalah salah satu yang diharapkan oleh kawan-kawan kita yang berada di pedagang tradisional. Bagaimana ini bisa terangkat, bagaimana ini seperti itu ya. Jadi gini, masalah yang sering tersandung itu mungkin sebagian teman-teman ya yang udah pingin saya mau live dong di TikTok, tapi pengikut saya tuh cuma ada 500, ada 300. Kalau standar TikTok itu akun harus lebih dari 3.000 baru bisa live, bener. Berarti akun harus lebih dari 3.000 pengikut. 3.000 pengikut ya. Followernya harus lebih dari 300. 3.000. Paling sedikit itu biasanya 500. Ada yang ada akun tertentu yang followernya 500 terus dia udah bisa live. Tapi itu bukan hambatan, karena TikTok punya sistem lain. Bagi seller-seller yang memang benar-benar mau, itu dia sudah ada penggabungan 2 akun, Seller Center dan TikTok. Andai kan Seller Center ini kita buat akun TikTok Seller Center namanya ya, beda nih dengan TikTok yang biasa. Kalau TikTok yang biasa kan itu platform untuk penjualan. Jadi Seller Center, setelah Seller Centernya kita bikin akun, data kita masuk, terus kita tinggal integrasikan keduanya. Pengikut 2 orang pun ini udah bisa langsung live. Nah, yang jadi pemikiran dari saya begini, Yandra. Ini live Yandra di TikTok, ada belanja nih. Ini semuanya ada belanja 100 orang. Saat live di waktu yang sama, belanja 100 orang atau 10 orang. Nah, artinya harus ada tenaga admin dong. Nah, ini bagaimana nih? Ketika kita ngeklik keranjang, kita belanja, kita bayar, itu sistemnya seperti apa? Jadi gini, kita urut dulu dari awalnya. Admin, kalau misalkan admin itu buka peluang pekerjaan baru loh. Jadi sebenarnya bisa pakai admin, bisa enggak. Untuk awal keberatannya ini kalau kita pakai admin kan kadang gajinya. Kita harus berapa gaji admin. Cuman itu terasa sih di saat apa? Di saat kita memakai sistem persenan. Contoh, Dangelai butuh admin. Sementara penjualan Dangelai belum. Kemudian baru merintis nih misalkan. Kita sistemnya sama admin itu sebagusnya nih persenan. Setelah barang laku. Jadi admin ini seperti afiliator contohnya. Nah, setelah proses itu Dangelai mungkin di sini pengiriman ya masalahnya. Semuanya pada intinya sih semua yang ada masalah itu udah ada jalan keluarnya. Contoh pengiriman. Kita bagaimana nih? Ini pernah nih orang nanya ke saya. Kalau di Solok saya ngirimnya pakai apaan? Ongkirnya gimana gitu kan? Kan itu ya. Jadi sebenarnya untuk pengiriman sebenarnya udah ada aplikasi pihak ketiga.
di aplikasi pihak ketiga ini dia itu udah ada bermacam-macam logistik. Tinggal kita milihnya yang mana. Sistem pembayaran gimana? Kalau COD uangnya masuk ke mana? Setelah barang kita kirim, pembayaran langsung masuk ke akun pihak ketiga. Ini ada pengalaman ya. Ada yang pesan barang, Ya, COD. ya, Nah, pihak aplikasi sudah mengirimkan barang ke tokonya kan seperti Ya. itu. Tahu-taunya di alamat yang sudah dikirimkan itu orangnya tidak ada. Ya. Ini kita dong yang dirugikan. Ini bagaimana Benar. nih jalan keluarnya nih ya? benar. Kalau di marketplace itu biasanya biaya pengiriman balik itu ditanggung 5% ongkosnya oleh seller. 50%. 50%. 50%. Tapi dari sekian banyak pengiriman itu biasanya gagal kirim itu cuma di angka 2%. Gagal kirim. Gagal kirim itu di angka 2%. Oke. Di angka 2%. Jadi kalau andaikan misalnya dari 10 pengiriman dan nyalai kirim, itu paling satu yang mungkin nyangkut. Oh, satu yang nyangkut. Iya. Oke, sip.